Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Nah, anak-anak, apakah ada siswa yang tidak hadir? Coba tengok kiri dan kanan kalian. Apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada ya. Jadi hari ini siswanya hadir semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Apakah ada yang tahu? Pasti semuanya tahu dong tentang lagu Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi sama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia membantu. Pancasila bersatu rakyat adil makmur sentosa. Berdiri bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Nah, anak-anak, itulah lagu Garuda Pancasila. Nah, setelah kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Pancasila, apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang tahu? Tidak Ya, tahu, Bu. tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang masalah sosial ekonomi di Indonesia atau di lingkungan sekitar masyarakat. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang bagian luar tubuh tumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bagikan teks kepada kalian ya. Ini Ibu akan bagikan teks kepada kalian ya. Ini terlebih dahulu Ibu akan bagikan teks. Nah, Ibu di sini akan berikan waktu kepada kalian untuk 3 menit untuk membaca teks tersebut dan kalian pahami ya teks apa saja yang ada di dalam dan kalian baca. Ibu beri waktu 3 menit. Nah, setelah kalian baca tentang di dalam burung Garuda, pastinya ada simbol-simbol Pancasila ya. Jadi simbol-simbol Pancasila itu ada bintang, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada padi dan kapas, ada kepala banteng, dan ada rantai. Nah, itulah simbol-simbol Pancasila yang ada di dalam burung Garuda. Nah, setelah kalian baca dan kalian pahami, Ibu beri waktu kepada kalian kan 3 menit tadi sudah Ibu berikan waktu 3 menit untuk membacanya dalam hati ya. Pasti kalian sudah mengerti ya, pasti kalian sudah pahami. Jadi di sini sebelum memulai, Ibu akan berikan games kepada kalian. Tapi sebelum memulai games, Ibu tanya kepada kalian, ada yang tahu apa arti dari sila ketiga? Apakah ada yang tahu? Persatuan Ya. Indonesia. Sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari tentang lambang, simbol Pancasila, Ibu akan melakukan permainan kepada kalian. Jadi, permainan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Permainannya Ibu akan bagikan kepada kalian gulungan karton. Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A sama kelompok B ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kalian per kelompok akan menyusun simbol-simbol Pancasila secara benar dan tepat dengan waktu yang Ibu berikan. Jadi siapa yang cepat, tepat, dan waktunya juga tepat, jadi dialah pemenangnya. Oke, terlebih dahulu Ibu akan bagikan dulu ya gulungan kartonnya. Nah,
ini gulungan karton yang Ibu akan bagikan kepada kelompok kalian. Nah, kalau untuk yang warna kuning, ini untuk kelompok A, dan ini untuk kelompok B. Jadi, Ibu berikan waktu kepada kalian 3 menit saja untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Jadi, kalian kerja sama-sama ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Oke, waktunya sudah habis. Jadi, sudah tidak lagi yang mengerjakan dan mengurutkan simbol-simbol Pancasila. Kalian tinggal jepit gulungan kartonnya, jadi tidak ada yang bisa mengerjakan lagi. Jadi Ibu akan ambil dulu hasil kerja kalian dan Ibu akan periksa. Nah, ini hasil kerja dari kelompok A sama kelompok B. Jadi kita akan periksa terlebih dahulu untuk kelompok A. Oke, jadi Ibu periksa dulu ya untuk kelompok A. Nah, untuk kelompok A terlebih dahulu Ibu akan periksa dulu ya. Ya, kelompok A hanya mendapatkan 1 benar. Jadi kita periksa sama-sama ya. Kita periksa sama-sama dulu. Ini hasil dari kelompok A. Kita periksa sama-sama. Apakah betul atau salah? Oke, ini simbol-simbol Pancasila untuk kelompok A. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah pohon beringin. Apakah benar? Ya, jelas salah ya. Simbol pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang. Jadi, di silang Ibu bertanda silangnya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah simbolnya rantai? Ya, benar, simbolnya adalah rantai. Jadi, Ibu berikan benar. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, lambangnya adalah bintang. Apakah benar atau salah? Salah ya, Nana. Harusnya lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah untuk kelompok A adalah padi dan kapas. Ya, jelas salah ya, seharusnya kepala banteng. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jelaslah salah, ini bukan kepala banteng. Simbol yang kelima itu padi dan kapas. Jadi anak-anak, ini adalah hasil kerja dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 maksud Ibu kelompok A. Jadi kelompok A hanya mendapatkan 1 benar. Oke, sekarang kita periksa untuk kelompok B. Oke, untuk kelompok B. Oke, Nana, untuk kelompok B kita periksa terlebih dahulu. Untuk kelompok B, Ibu akan periksa terlebih dahulu ya. Ibu periksa dulu. Oke, untuk kelompok B. Untuk kelompok B, simbol-simbol Pancasilanya adalah sepertinya benar sama untuk kelompok B. Tapi kita periksa terlebih dahulu ya. Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Benar anak-anak? Coba dilihat di buku kalian apakah benar simbolnya bintang? Iya, simbolnya adalah bintang. Jadi Ibu bertanda benar. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya simbolnya rantai. Jadi benar. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Kemudian benar ya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya banteng adalah benar. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi untuk kelompok inilah hasil dari kerja sama kelompok B. Jadi kelompok B mendapatkan nilai 100. Ye, tepuk tangan kelompok B. Jadi pemenangnya adalah kelompok B. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kalian duduk seperti semula ya. Permainannya sudah selesai. Kita sudah ketahui bahwa pemenangnya adalah kelompok B. Jadi kalian buka halaman berikutnya tentang masalah sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar kita. Oke. Lebih dahulu kalian baca dalam hati teks berikutnya tentang masalah sosial ekonomi. Tolong dibaca dalam hati ya. Kemudian Ibu akan jelaskan. Nah, sebelum Ibu akan jelaskan, nah di sini Ibu punya tayangan tentang masalah sosial ekonomi yang terjadi, masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelas dan lebih paham, pasti kalian
ingin lebih jelas ya dan ingin menontonnya supaya kalian lebih mengerti, di sini ibu punya tayangan untuk kalian pelajari dan kalian pahami. Oke, ini dia videonya. Oke anak-anak, ini adalah masalah sosial ekonomi, Permasalahan yang terjadi sosial sekitar kita. sekitar kita ya. Ini adalah masalah sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Kalian Sampah. pahami baik-baik ya. Masih banyak sebagian orang membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena kurangnya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Nah, itu adalah Kali masalah atau sosial sungai yang ekonomi kotor. yang terjadi di sekitar Kali kita. atau Jadi, sungai ibu akan berikan kadang-kadang tugas kepada dijadikan kalian dan tempat kalian pembuangan akan sampah mengerjakan bagi ini. warga masyarakat. Ini adalah salah Pabrik-pabrik satu atau videonya. industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Bangunan liar. Bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan Kalian perhatikan menyebabkan masalah baik-baik, ada kesehatan dan kemiskinan, kebersihan ada lingkungan yang menimbulkan banjir, segala ketidaknyamanan macam yang masyarakat ada pada masalah sosial yang umumnya. terjadi di sekitar kita ya. Contohnya mendirikan bangunan liar di tepi sungai yang rawan banjir atau yang dilarang. Kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak menaati lalu lintas, sehingga menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Nah, baik ya Nana, itu adalah masalah sosial yang ada di sekitar kita. Sudah jelas ya, pasti kalian sudah jelas dan sudah paham. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang masalah sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Masalah sosial ekonomi yang ada di Indonesia yaitu ada kemiskinan. Beberapa contohnya adalah kemiskinan. Di sini yaitu kemiskinan itu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Di antaranya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan bukan hanya terjadi di daerah-daerah pelosok, tetapi dapat terjadi juga di daerah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini. Meningkatnya jumlah pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah lapangan kerja yang masih terbatas atau masih sedikit. Hal seperti ini harus segera diatasi oleh pemerintah dengan cara menyediakan lapangan kerja yang banyak supaya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Oke anak-anak, sudah jelas ya yang Ibu jelaskan tadi tentang masalah sosial ekonomi yang ada di Indonesia atau di sekitar kita. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk bisa menyebutkan masalah sosial ekonomi di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Ada apa saja? Ada yang tahu? Yang Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada kemiskinan, ada pengangguran, ada kemacetan, dan lain sebagainya. Oke anak-anak. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian kan sudah paham tentang masalah sosial ekonomi. Ibu sudah berikan tayangan tadi, jadi Ibu harap kalian mengerti ya. Kemudian kalian buka halaman selanjutnya, ke materi selanjutnya tentang soal bagian luar tubuh tumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Di dalam materi tadi, dalam teks yang Ibu bagikan tadi, kalian perhatikan baik-baik, bagian luar tubuh tumbuhan. Kalian akan mengamati bagian luar tumbuhan pada pohon beringin ya. Kalian amati baik-baik, dan bagian luar pada hewan kepala banteng, apa saja bagian luar tubuhnya. Jadi setelah kalian amati, Ibu minta kepada kalian untuk perhatikan dengan baik-baik, kalian amati baik-baik. Jadi setelah itu kalian amati, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Kalian akan mengerjakan tugas. Minggu depannya Ibu akan kumpul. Jadi kalian akan tentukan mana bagian luar tubuh tumbuhan pada pohon beringin dan kepala banteng. Oke, nah itulah ya anak-anak. Nah, Ibu minta dalam
dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian sudah lebih paham dan sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan kepada kalian. Ibu akan mengulas kembali, menyimpulkan kembali atau menjelaskan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Kita telah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Di simbol-simbol Pancasila itu terdiri dari ada simbol, ada bintang, ada pari dan kapas, ada rantai, ada kepala banteng, dan pohon beringin. Nah, kemudian kita telah belajar tentang masalah sosial ekonomi yang ada di sekitar kita seperti kemiskinan, pengangguran, kemacetan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita telah mempelajari bagian luar tubuh tumbuhan pada kepala banteng dan pohon beringin. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada kalian tetap menjadi anak yang rajin, anak yang mendengar perintah kedua orang tua, mendengar perintah guru, jangan malas-malas belajar. Jadi pesan dari Ibu, tetaplah terus belajar, janganlah berhenti belajar, karena dunia takkan pernah berhenti mengajarkan. Jadi kalian tetap semangat belajarnya ya, supaya kalian bisa menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Amin. Jadi setelah kalian pulang, kalian pas pulang rumah jangan lupa salim kepada kedua orang tua. Sebelum pulang rumah, hendaknya kalian mengucapkan salam terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kalian terbiasa sampai besar nanti. Oke anak-anak, itu saja dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.